Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia. Kali ini kita akan kembali belajar tentang peran Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam di Nusantara. Jadi Sunan Kalijaga itu sangat berperan penting ya dalam perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jadi apa saja yang dilakukan oleh beliau, oleh Sunan Kalijaga itu di Indonesia ini, sehingga dikatakan sangat dominan di dalam mengembangkan Islam di tanah Jawa. Itu yang pertama yang dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode dakwah yang adaptif. Dakwah yang adaptif. Sunan Kalijaga dikenal dengan pendekatan yang sangat adaptif terhadap budaya lokal. Jadi beliau mampu memahami bahwa untuk menyebarkan agama Islam itu perlu ada upaya untuk mengintegrasikan antara ajaran Islam dengan tradisi yang ada pada waktu itu ya, tradisi budaya setempat. Jadi salah satunya melalui seni ya, seperti wayang kulit, gamelan, dan seni tari. Ya, dengan cara ini beliau membuat ajaran Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada waktu itu, yang pada waktu itu masih banyak memeluk agama nenek moyangnya ya. Terus yang kedua, apa yang dilakukan, yaitu penyebaran agama Islam itu melalui seni dan budaya. Jadi Sunan Kalijaga ini terkenal karena penggunaan wayang. Beliau itu sangat mahir ya dalam memainkan wayang, sehingga beliau mengajarkan nilai-nilai Islam lewat cerita wayang tersebut. Jadi mengadaptasikan simbol-simbol Islam itu dengan menggunakan wayang kulit. Sering digunakan untuk pesan moral, keesaan Tuhan, dan kebijakan melalui lakon yang memiliki makna spiritual. Itulah yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apalagi yang dilakukan? Itu tidak hanya dengan cara tadi ya, dengan cara beliau bermain wayang, tetapi beliau juga membangun masjid dan pusat pembelajaran. Di Sunan Kalijaga itu dikenal mendirikan masjid-masjid yang yang menjadi pusat dakwah pembelajaran Islam. Salah satunya adalah Masjid Demak, yang mana Masjid Demak itu memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Ia juga mendirikan pesantren yang menjadi tempat pendidikan agama bagi masyarakat. Jadi pesantren itu sudah ada sejak zamannya para wali, bukan hanya sekarang. Artinya muncul pesantren itu sejak dulu sudah. Terus yang keempat apa? Beliau juga tidak hanya lihai memainkan wayang atau membangun masjid, tapi beliau juga dapat menghormati kepercayaan lokal. Artinya pada waktu itu kan masih agama bukan Islam, ada macam-macam, ada yang menyembah ini itu lain sebagainya. Ada yang pahamnya menyembah pohon, batu besar dan lain sebagainya. Nah, beliau itu tidak langsung menyatakan, wah ini syirik, ini tidak boleh, tidak. Tapi beliau Sunan Kalijaga itu menyelaraskan antara ajaran Islam dengan kepercayaan sebelumnya. Jadi tanpa merusaknya.
Ia tidak memaksakan perubahan secara langsung, tetapi lebih pada pendekatan yang lebih lembut dan persuasif. Di hal inilah yang membuat banyak orang yang awalnya skeptis, yang awalnya tidak mau terhadap Islam, menjadi lebih terbuka untuk menerima ajaran Islam tersebut. Itulah kehebatan beliau, ya, Sunan Kalijaga. Terus yang selanjutnya, beliau ini sangat berpengaruh di bidang sosial dan politik. Jadi pada waktu itu Sunan Kalijaga juga terlibat dalam perkembangan politik pada masa itu, ya, pada masa kerajaan lah. Jadi beliau berperan di dalam memperkuat kerajaan Islam di Jawa, seperti kerajaan Demak. Jadi pengaruh beliau itu dalam kehidupan sosial itu sangat besar, sehingga beliau dikenal tidak hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai tokoh yang dihormati oleh para pemimpin politik pada waktu itu. Terus yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dapat saya simpulkan dari apa yang kita bahas tadi, yaitu dengan pendekatan yang inovatif dan menghormati budaya lokal, Sunan Kalijaga memainkan peran yang sangat vital di dalam penyebaran perkembangan Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dakwahnya yang penuh kebijaksanaan dan toleransi terus dikenang hingga saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhiran dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.